Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita masih Allah berikan ajal yang panjang, usia yang panjang, masih ditunda ajal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan kita selalu memperbaiki diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang paling sementara. Tidak sampai satu hari di akhirat kalau seandainya kita bandingkan dengan kehidupan di dunia ini. Maka kita harus kembali merenungi tujuan kita Allah ciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi di antara bentuk ibadah para ulama fikih atau fuqaha membedakan ibadah itu ada yang murni ibadah, yang dikenal dengan istilah ibadah mahdoh. Mahdoh itu artinya murni. Ulama fikih mendefinisikan yang dimaksud dengan ibadah mahdoh adalah hiya allati takunu fi asliha lil ibadah. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang asalnya adalah memang sebuah ibadah. Dari mana kita tahu ibadah? Ada perintah. Yang kedua adalah ada contoh. Ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasulullah, ada contoh praktek dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua ada ibadah ghairu mahdoh. Mahdoh itu artinya murni, Pak. Kalau dalam bahasa kita secara bahasa mahdoh itu artinya murni. Ada yang ibadah murni, yakni asalnya memang ibadah, ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasulullah, ada juga contoh dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ibadah murni, ibadah mahdoh. Kemudian ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang asalnya bukan ibadah. Asalnya dia bukan perkara ibadah. Allati laisa ya fi asliha lil ibadah. Ini definisi diantaranya ulama fikih ya. Kalau ulama sekarang sering dijelaskan oleh Syekh Abdullah Jibril hafizahullah rahimahullah, yang mana dia menjadi ibadah ketika diniatkan. Contoh makan ini, apakah dia perintah Allah? Apakah makan itu adalah Allah suruh kita beribadah dengan makan? Tidak, hukum asalnya mubah. Ya mubah. Namun dia bisa menjadi ibadah ketika diniatkan menjadi sebagai ibadah untuk menopang ibadah mahdoh. Ini namanya ibadah ghairu mahdoh. Belajar bahasa Inggris itu bukan ibadah, namun dia bisa menjadi ibadah ghairu mahdoh kalau diniatkan dengan belajar bahasa Inggris. Saya berniat ya, dengan begitu saya bisa menyampaikan Islam, berdakwah kepada orang-orang yang berbahasa dengan bahasa tersebut. Itulah istilah ibadah ghairu mahdoh.
asalnya bukan ibadah, namun karena niatnya adalah ibadah, maka dia menjadi ibadah. Beli kamera bukan untuk ibadah. Ini perkara mubah, perkara dunia. Namun diniatkan dengan kamera itu saya akan menyebarkan kajian-kajian Islam, maka jadilah membeli kamera bernilai ibadah. Sekarang pertanyaannya, menuntut ilmu agama itu ibadah apa itu? Ibadah apa? Mampu. Kenapa? Karena ada perintahnya. Di dalam Al-Quran jelas sekali, fa'lam itu fi'il amr, perintah dari Allah. Ilmu ilah, orang tidak akan bisa berilmu tanpa belajar. Begitu. Dalam hadis jelas sekali, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Dan ingat, ibadah makhluk diterima atau tidak diterima tergantung dengan niat. Kalau ibadah ghairu makhluk, kalau tidak berniat, tidak ikhlas niatnya, tidak diterima, namun pelakunya tidak berdosa, itu ibadah ghairu makhluk. Kalau ibadah makhluk, kalau pelakunya niatnya sudah salah, yang pertama konsekuensinya tidak diterima amalannya, yang kedua neraka janjinya. Makanya menuntut ilmu agama ini Pak, antara dua hal kita Pak. Di antara dua tempat, boleh-boleh kita masuk surga, boleh jadi masuk neraka. Jadi menjadi dai itu tidak gampang. Menjadi fasilitator dakwah, menjadi yayasan dakwah, membangun mahal-mahal agama, membangun mahal agama, sekolah-sekolah yang di situ diajarkan agama, dia sudah berada di antara dua jurang. Kalau dia ikhlas, dia bisa masuk ke jurang surga. Namun ternyata kalau tidak ikhlas, masuk neraka. Kita bukan sedang memvonis lah ya, karena sekarang kita dulu bahas tentang nasihat untuk developer ya, dibilang sedang memvonis. Kita sedang menyampaikan nasihat, karena itu nasihat. Hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, "Man ta'allama ilman," barang siapa yang mempelajari suatu ilmu agama, ya, bukan ilmu matematika, bukan ini ilmu agama. Kalau ilmu matematika itu bukan beribadah mempelajarinya. Bisa menjadi ibadah kalau dia ikhlas, menjadi ibadah ghairu makhluk. Kalau ilmu agama ini ibadah makhluk ya. Man ta'allama ilman, barang siapa mempelajari ilmu agama, yabtaghi ya'ni bihi wajh Allah. Kalau seandainya orang yang mencarinya adalah mendapatkan ridha Allah, wajah Allah, maka dia masuk surga. Kemudian orang yang mencarinya bukan ya mimma yubtagha bihi wajh Allah, yang seharusnya untuk mendapatkan wajah Allah, ikhlas karena Allah, la yata'allamu, dia ini tidaklah mempelajarinya illa yusiba bihi ardun minad dunya, kecuali dia akan mendapatkan bahagian dari kehidupan dunia. Lam yajid arfal jannah, arf itu arfun rih, maka dia tidak akan mencium bau surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ay rihaha, baunya saja hadirnya diberikan oleh Allah, ini tidak bisa dia cium. Dan ini tidak hanya orang yang mempelajari, setiap yang berkaitan dengan ilmu agama, orang yang mengajarkannya termasuk juga luar biasa. Menjadi dai itu gak gampang, pasal niat ya. Kita bisa jatuh ke dalam lubang neraka. Membangun pesantren, kalau seandainya ada niat kita, oh saya bangun pesantren ini, oh nanti profitnya besar, mencari kekayaan dengan pondok pesantren, maka ingat hadis ini, hadirin ini diberikan oleh Allah. Tapi kalau sekedar untuk makan, untuk kebutuhannya tidak apa-apa. Kenapa kita butuh makan? Kalau kita tidak makan
mengajar nggak bisa berkomentar untuk kita. Ya, namun kalau seandainya niatnya membangun pondok pesantren dengan bayaran yang mahal, ya kan, dan niatnya adalah untuk bisa membeli mobil Pajero, untuk membeli, ya kan, tanah yang luas, untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah, maka ingat hadis ini, liyusiba bihi ardha minad dunya la yajid arfal jannah. Ya, maka saya pernah berkomentar, oh sekarang itu kan untuk 1 juta, 2 juta uang SPP itu gak apa-apa Ustaz ya. Untuk keperluan pribadi saja kita sekarang ya kan sehari itu berapa? Akhi, kita membangun pondok pesantren itu bukan untuk meraup keuntungan, untuk berjihad dengan harta kita. Rasulullah ketika mengembangkan dakwah, beliau menghabiskan harta. Lihat Rasul, istri pertama beliau itu kaya raya, Pak. Tidak ada wanita yang menandingi kekayaan yang bahkan belalang lagi seorang saudagar perempuan dihabiskan hartanya oleh Rasul untuk di jalan Allah. Nabi tidak pernah mencari harta. Bisa saja Nabi yang ngaji sama saya, kata Nabi, yang ingin dapat hadis dan saya Abu Hurairah bayar sebulan 1 juta ya, bisa. Ya, namun tidak apa, bahkan Nabi yang ngasih gitu. Dan mereka hidup, Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah mencari harta kekayaan dengan nama agama. Kalau ingin bisnis tak apa, silakan Pak. Karena hati ini lemah. Gitu. Kita tidak sedang memponis ya. Kalau teman-teman yang banyak SPP-nya 2.500.000 sebulan, ya kita sulit saja. Mungkin niatnya ikhlas gitu. Karena memang ya target dakwahnya mungkin beda. Kalau kita kan Pak, ya kita orang pikiran. Mungkin orang yang nggak mampu yang kita rekrut, mungkin teman-teman kita yang mahal itu yang direkrutnya mungkin anak-anak pejabat, ya, anak-anak konglomerat. Karena memang mahal murah itu relatif. Mahal menurut kita boleh jadi menurut dia murah. Seberapalah uang 1 juta itu menurut dia. Tapi kalau dia ditanya kepada seseorang yang kerjanya tidak menetap gitu ya, dia bukanlah saudagar kaya, mungkin kerjanya dapat buruh harian, anaknya ada 5 misalnya, satu anaknya 1 juta, satu lagi sebenarnya 500.000, ada 5, berapa Pak? Untuk makan apa lagi gitu. Maka jangan kita samaratakan. Boleh jadi menurut kita itu seberapalah sebulan SPP cuma 1 juta, remeh Pak. Namun kita harus empati dengan yang lain. Rasul seperti itu, Rasulullah sangat empati dengan para sahabat yang lemah ekonominya. Bahkan ditampung lagi. Kita tahu kisah Ahli Sufa. Siapa itu Pak? Orang muhajirin yang meninggalkan hartanya ketika hijrah ke Madinah, tidak punya apa-apa, ditampung oleh Rasulullah. Gak apa-apa, tinggal di masjid. Ada juga temannya, teman numpang di masjid aja udah. Ini di mana tempatnya nih? Ya Allah ya. Di mana rasa empati kita kan gitu. Ya Pak ya. Nah ini yang tidak dulu. Artinya apa? Kita mesti ya harus ikhlas Pak ya. Kalau seandainya kayak di Saudi Pak ya, kita menerima ampun ini mungkin kita tolak ya Pak ya, karena kita sudah ada di tanggung pemerintah. Namun ya Pak ya, iya, namun karena kondisi juga ya, dan kita ya bukan seorang saudagar yang ingin terang rasanya nggak tega gitu ya, ingin memelihara hati kita, kita memang luar biasa. Kalau ikhlas kita, alhamdulillah, kita berharap surga. Ternyata niat kita berubah gitu, alhamdulillah ya. Iya, yang kita tadi harapkan surga, ternyata balasannya adalah neraka. Bahkan para ulama kita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid membuat bab khusus, bab minasyirki, ya. Bab termasuk perbuatan syirik, ya kan? Amalul akhirah, ya, beramal untuk amalan akhirat. Li ajli dunia, itulah maknanya gitu. Yang sekarang seperti itu. Orang yang melakukan amalan akhirat, mengajarkan ilmu agama itu amalan akhirat, enggak? Iya. Kalau saat tujuannya adalah untuk meraup keuntungan dunia, ini kata beliau minasyirk. Ini adalah bagian dari perbuatan syirik. Maka ini sebagai nasihat bagi kita semua. Termasuk kita yang datang di sini, kita luruskan niat kita.
Ya kan, kita ingin apa di sini? Apakah ingin di sana orang disebut sebagai penuntut? Bukan. Ya kan? Kita semata-mata adalah mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan Allah, dan mengharapkan surga Allah. Maka teman-teman kita yang mengirim dai yang keluar itu Pak, tidak akan sebesar kita digaji. Iya, bahkan mereka meninggalkan ini. Maka orang kaya mana? Disitulah kita yang mengamalkan firman Allah, berjihadlah gitu Pak, dengan harta dan tenaga kalian. Gak punya harta kita dengan tenaga kita. Ya kan? Ketimbang kita memperbanyak koleksi mobil gitu Pak, ya kan, besok mau nukar lagi mobil, bantu dakwah. Ya kan, yang mana teman-teman kita nggak ada karena yang digaji itu Pak ya. Teman-teman kita yang ke Mengkilang itu, yang ke Kubu itu satu pun nggak ada yang digaji Pak. Ya kan, cuma dapat uang sumbangan itu untuk makan di jalan aja udah. Nggak ada anggaran dana gaji, nggak ada. Ya semata-mata yang mudah-mudahan itu bisa mengampuni dosa kita yang banyak ini Pak. Karena setiap kita akan mati gitu ya. Yang akan kita bawa nanti apa? Inilah diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali melanjutkan kajian kita masih pada surah Al-Baqarah ayat 26. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu untuk membuat perumpamaan, ya kan, seekor nyamuk atau yang lebih rendah lagi dari nyamuk tersebut. Dan ada pun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui, mengilmui, faya'lamuna, maka mereka mengilmui, mengetahui sesungguhnya perumpamaan yang Allah buat itu adalah benar dari Tuhan mereka. Sedangkan orang-orang kafir, maka mereka mengatakan apa yang Allah kehendaki dengan permisalan tersebut, sehingga Allah menyesatkan kebanyakan dari orang kafir tersebut, dan Allah memberikan hidayah dengannya dengan permisalan itu kebanyakan dari orang-orang yang beriman. Dan Allah tidaklah menyesatkan kecuali orang-orang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan. Jadi Allah tidak ingin sesatkan aja enggak. Kenapa Allah sesatkan? Karena Allah tersebut yang ingin sesat gitu. Allah Maha Adil. Karena Allah berikan kita pilihan, Allah berikan kita ikhtiar untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Tinggal kita memilih. Kalau masuk surga, ini jalannya. Allah sudah berikan petunjuk hidayah melalui Al-Quran sebagai sumber hidayah. Tapi kalau seandainya kalian melakukan kesesatan, inilah akibatnya. Neraka sebagai sesuatu yang Allah ancamkan umatnya atau hambanya dengan neraka. Fattaqun nar, takutlah kalian dengan neraka. Ini ya batasan kemarin ya kan, yang kita bahas. Kemudian nanti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat permisalan dalam ayat-ayat yang lain yang sama maknanya dengan surah Al-Baqarah ayat 26 ini. Allah buat permisalan nyamuk. Dalam ayat yang lain yaitu dalam surah Al-Hajj ya, ayat 73, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kama daraba al-masal ya al-masal bil-dhubabi wal-ankabut wal-ankabuta fi qawlihi." Sebagaimana Allah membuat permisalan dengan zubab ya, dengan lalat dan dengan apa namanya spider apa? Iya, bahasa Inggrisnya mulai ingat spider ya. Ya, laba-laba ya. Dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 73, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu." Wahai manusia, kata Allah, duriba mathalun, telah dibuat
sebuah permisalan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah permisalan yang Allah buat tersebut. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang, ya kan, yang kalian seru wahai orang kafir Quraisy. Dan ayat ini memang awal turunnya untuk kafir Quraisy yang mempersekutukan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru selain Allah tersebut la yakhluqu dzubaba, tidak akan mampu menciptakan seekor lalat. Ya, Allah buat perumpamaan lalat. Coba suruh patung-patung kalian itu, kata Allah, buat ciptakan seekor lalat, nggak mampu, Bang. Walau istami'u lahu, meskipun ya, walaupun mereka itu berkumpul semua yang hebat-hebat, pakar-pakar semuanya, coba buat seekor lalat saja, la yakhluqu dzubaba, mereka tidak akan mampu membuat. Wa iyyaslubuhum dzubabu syai'an, kalau seandainya seekor lalat tersebut hinggap ke makanannya, mengambil sari makanan kita, ya kan, la yastaqilu minhu, maka orang-orang yang kalian sembah itu, patung-patung yang kalian sembah itu tidak akan mampu mengambil apa yang diambil oleh lalat dari sari makanan yang kalian hinggap itu. Dhafa qalib wal matlub, sehingga menjadi lemahlah, ya kan, orang yang menyembah kepada selain Allah, kemudian yang disembah, ya, atau yang lemah, ya, orang yang meminta, ya kan, kemudian yang diminta tersebut. Ini dalam surah, ya, dalam surah Al-Hajj ayat 73. Jadi dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, ya kan, seekor lalat. Artinya apa? Lihat ciptaan Allah. Lalat saja yang Allah ciptakan itu makhluk yang kecil, gampang bagi Allah, mudah sekali bagi Allah. Itu manusia walaupun berkumpul semua manusia kita, makhluk Allah ini tidak akan mampu menciptakannya. Jadi kenapa kalian menyembah juga yang lemah seperti itu, yang tidak mampu seperti itu? Makanya Allah mengatakan dha'fal qalibu wal matlub. Itu yang menyembah dan yang disembah, yang meminta dan yang diminta itu lemah, tidak mampu apa-apa. Maka ini permisalan yang Allah berikan. Dengan permisalan ini maka berimanlah orang yang beriman, sehingga Allah beri petunjuk. Fa'amal ladzina amanu, ya kan, fayalamuna annahul haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman itu mengetahui itu adalah kebenaran, ya. Sedangkan orang kafir tidak bisa menjadikan pelajaran perumpamaan yang Allah ciptakan tidak masuk, gitu, banyak nyambung bagi mereka. Dan ini juga sama, satu nada dengan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 55. Apakah kata Allah, wa dzakir fa inna dzikra, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, surah Az-Zariyat ayat 55. Dan berilah peringatan, kata Allah, beri peringatan dengan Al-Quran, berilah peringatan dengan hadis, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat, namun tidak bagi semua orang, Pak. Fa inna dzikra tanfa'u, manfaatnya untuk siapa? Al-mu'minin, orang beriman saja. Karena orang kafir itu sama saja bagi mereka. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tapi kita wajib menyampaikan, gitu. Mereka terima tidak terima sudah, itu pilihan mereka. Telah ada konsekuensi dari setiap apa yang mereka kerjakan di dunia ini, gitu. Artinya ketika mereka tidak menerima, jangan kita berputus asa, jangan kita bersedih. Ketika dakwah kita cuma 2 orang yang datang, iya, jangan bersedih, gitu. Bahkan kita ditolak, gitu, ya, difitnah dengan berbagai tuduhan, maka silakan. Yang penting kita mengajak orang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Rasulullah dengan pemahaman para sahabat, itu saja.
Ya baik, kita tidak mengajak orang kepada apapun selain itu. Adapun yayasan yang kita punya itu hanya sebatas sarana, keperluan, emergensi, karena kita hidup ya kan di kondisi yang membutuhkan seperti itu. Karena segala sesuatu butuh yang legalitas. Ya, maka kita penuhi itu. Namun kita tidak mengajak manusia kepada itu, hadirin. Kita tetap ya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bawakan lagi permisalan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Wa qala ta'ala alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah telah membuat sebuah permisalan. Permisalannya itu adalah sebuah kalimat ya. Sebuah kata yang baik. Ya, jadi kalimat thayyibah ini di antara definisi juga kalimat tauhid, kalimat keimanan. Jadi Allah buat perumpamaan kalimat yang baik tersebut, kalimat tauhid tersebut kasyajaratin thayyibah, bagaikan sebuah pohon yang baik pula. Bagaimana pohon yang baik itu? Asluha sabitun, akarnya, ini asalnya ya, pondasinya itu masuk akarnya kuat, akarnya kokoh, sabitun kokoh, menghujam ke tanah. Wa faruha fis sama, dan cabangnya, batangnya, cabangnya, pohonnya ya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha. Kemudian ya tu'ti, dia memberikan, pohon ini memberikan ya apa yang diberikan kepada orang yang mau memakan buahnya gitu. Kullahin ya kan, setiap tahun ya kan, setiap saat gitu ya, setiap waktu berbuah gitu. Bi'izni rabbiha, dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas, dan Allah memberikan permisalan kepada manusia la'allahum yatadhakkarun. Mudah-mudahan ya, semoga dengan permisalan tersebut mereka selalu ingat kepada Allah. Jadi inilah permisalan kalimat tauhid yang ada dalam hati manusia. Jadi kalau seandainya tauhidnya kuat, maka dia akan menghujam ke dalam jiwa seseorang sehingga menghasilkan apa? Amal gitu. Tu'ti ukulaha kullahin, dimakan pohon-pohon itu menghasilkan buah sehingga dimakan setiap berbuah oleh orang. Demikian juga orang yang kuat tauhidnya menghasilkan keimanan, hablum minallah yang baik, kemudian akhlaknya akhlak yang karimah. Kalau dia orang kaya yang bertauhid ini, orang kaya yang dermawan, sehingga ya kan bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Karena manusia yang baik di sisi Allah itu bagaimana akhirnya? Kata Rasulullah, standar manusia yang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas ya. Manusia yang terbaik itu adalah yang bermanfaat buat manusia. Dan manusia yang paling buruk itu adalah manusia yang nyampah ya. Gak ada manfaatnya, garong, malah bikin rusuh kan gitu. Tidak selamat orang dengan lisannya, dengan tangannya. Kalau lisannya suka menebarkan fitnah kan gitu ya, suka menebarkan perkara hoax gitu, sehingga terjadilah, tersebarlah berita bohong, itu haram ya. Atau dia suka namimah, adu domba ya kan, atau suka bergunjing ya. Karena seorang muslim yang baik itu apa kata Rasulullah, ahyalan al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu Muslim. Seorang muslim yang baik itu adalah apabila muslim yang baik itu selamat dari lisannya. Ya bukan berarti dia tidak bisa mengatakan yang benar. Oh, nanti jangan katakan yang benar, nanti yang salah, nanti tersinggung apa-apa. Itu kan itu maksudnya. Artinya lisannya itu ya kan
tidak menyinggung orang yang baik. Tapi kalau orang yang buruk yang setiap disinggung, ya dia disinggung, Pak. Kita katakan berzina itu haram, meskipun pelaku zina marah sama kita. Korupsi itu haram, walaupun tersinggung pelaku korupsi tetap dia sampaikan. Ya. Itu bukan marah hadisnya orang menyelisih agama pun harus kita stop, kita jangan singgung-singgung, jangan. Ya. Itu bukan seperti itu, Pak. Ya. Artinya apa? Seorang muslim yang baik itu muslim yang baik selamat dari lisannya. Artinya dia gak menfitnahnya. Tapi kalau dia mengatakan kebenaran itu harus, ya kan? Bahkan dalam sebuah hadis meskipun diperselisihkan, ya kan? Apakah dia hadis yang mafhum sampai ke Nabi atau dia mauquf hanya sebatas sahabat, gitu ya? Rasulullah bersabda, "Qulil haqqo walau kana murran." Katakan yang benar itu walaupun pahit. Artinya apa? Yang benar ya kita katakan benar, yang haram tetap haram. Jangan sampai yang haram karena kita nggak mau nyinggung orang nanti ya pelaku yang haram itu dan sebagainya. Udahlah bilang aja halal gitu ya. Iya. Nah ini juga nggak benar ya. Ini dia menyembunyikan kebenaran seperti orang-orang ya kan pendeta ahlu kitab, pendeta Nasrani Yahudi, wayaktumunal haqqa gitu ya. Mereka itu menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka mengetahui gitu kan. Ini tentu dosanya besar pula gitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa masalu kalimatin khabisatin, dan permisalan kata yang jelek, ya kata yang jorok gitu ya. Khabisah ini lawan dari thayyibah, kata yang bernajis gitu. Apa perkataan yang paling jorok di muka bumi ini, Pak? Kata yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Kata yang minta kepada saya Allah, wahai Dewi itu ya, wahai Mbah tolong selamat, itu kata yang paling buruk Allah ya, karena kata yang mengandung kesyirikan. Atau kata yang mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela agama, mengolok-olok agama, itu yang paling buruk. Nah, kemudian baru kata-kata yang di bawahnya, cara malu, membina orang, mencaci orang gitu ya. Ada ayat yang mengatakan al-fitnatu, ya kan? Asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Maka sepakat seluruh para ulama tafsir maksudnya adalah asyirku. Fitnah itu banyak artinya, Pak ya. Ya, beda fitnah dalam bahasa Indonesia ini. Jadi fitnah dalam bahasa Arab itu di antara maknanya adalah perbuatan syirik. Di antara maknanya adalah azab. Zuku fitnatakum, rasakanlah azab, gitu kan? Kemudian di antara maknanya juga ujian dari Allah, ya kan? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Linaftinahum fihi. Itu juga maknanya azab, ya. Supaya kami untuk mengazab mereka itu juga fitnah dari kata fatan. Ini dari yang diberikan oleh Allah itu banyak maknanya. Namun ayat Al-Quran yang Allah mengatakan al-fitnah asyaddu minal qatli, ini sepakat ulama sahabat, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud semuanya, kemudian ulama kalangan apa namanya itu belakangan seperti Imam Ibnu Katsir, At-Tabari, ya Al-Bawi sepakat fitnah di ayat itu artinya apa? Ya, syirik. Karena syirik itu dosa yang paling besar, lebih berbahaya dari apa? Dari ya kan pembunuhan. Jadi bukan namanya berbohong gitu ya. Nah, kalau berbohong itu haram, betul haram. Ya banyak diancam neraka juga. Namun di bawah dosa membunuh. Dosa membunuh jauh lebih besar ya ketimbang dosa berbohong gitu, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita atau faktanya. Namun dalam ayat ini orang terkadang salah menyampaikan maknanya. Ya mungkin hanya teksnya saja tanpa melihat tafsirnya gitu. Apa ya? Itu dalam surah Al-Baqarah ya. Bisa Bapak baca tafsirnya gitu. Seluruh kitab tafsir itu sepakat gitu. Ya. Jadi permisalan kata yang jorok, ya kata yang bernajis ya, khabis ya. Yang hina misalnya khabis gitu ya.
Kasyajaratin khabisatin, ya, seperti sebuah pohon yang juga hina. Ujtusat min fawqil ardi ma laha min qarar, ya, yang mana dia tumbuh, ya, dari atas tanah, artinya dia menjulang ke tanah, gitu ya, dari tanah menjulang dia, ya kan, ke atas, ya kan, maka dia tidak akan bisa dimanfaatkan oleh, ya kan, oleh manusia, ya, karena dia adalah pohon yang apa namanya itu, yang tidak kokoh, ya, yang mudah roboh, gitu. Bagaimana akan memberikan manfaat kepada orang, dia sendiri terkadang dia tidak bisa, ya kan, menopang dirinya, ya. Malah al-qawar, ya, nggak mampu dia tegak saja, nggak mampu untuk yastakir, untuk berdiri saja dia tidak mampu, ya kan, pohon yang lemah. Nah, ini permisalannya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam Al-Quran. Yusabbitullahu alladhina amanu, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, menguatkan, menetapkan orang-orang yang beriman bil qaulis sabit, dengan perkataan yang kokoh. Apa perkataan yang kokoh ini? Di antara tafsirnya adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Jadi kalimat tauhid itulah, dengan kalimat itu Allah mengokohkan kita, Pak. Kalimat keimanan kita, gitu. Fil hayati dunia wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim. Apakah Allah sesatkan begitu? Tidak, Allah sesatkan karena dia zalim, gitu. Karena dia duluan yang berbuat zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, ini, ya, dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 27. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga membuat permisalan, yakni dalam Al-Quran, dalam surat, ya, An-Nahl ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai' wa ma razaqnahu minna rizqan hasanan." Allah membuat perumpamaan seorang hamba, ya, seorang hamba sahaya, mamlukan, yang dimiliki, gitu ya, oleh tuannya. Hamba sahaya seperti itu. La yaqdiru 'ala syai', dia nggak mampu, tidak berkuasa atas sesuatu ketika dia di bawah kekuasaan tuan. Nah, itu kalau perbudakan seperti itu, ya, masa-masa perbudakan, ya kan, di masa Rasul dahulu. Bahkan perbudakan itu tidak hanya di masa Rasul, Pak. Ya, ternyata di negara kita ini sebelum kita merdeka, Pak, itu banyak warga kita, ya kan, masyarakat Indonesia ini sebelum merdeka banyak yang dijadikan budak oleh penjajah, oleh orang Belanda. Maka bahkan di Belanda itu ada museum, tempat untuk mencari identitas budak. Jadi lengkap identitasnya, ya kan. Saya pernah lihat di YouTube, video berita, gitu ya, di YouTube itu. Ya, kalau kita lihat masuk ke museum itu khusus ya budak-budak yang pernah, budak-budak dari Indonesia, dari berbagai negara jajahan Belanda, termasuk Indonesia, ya kan. Tahun kelahiran, tahun dia dijadikan budak lengkap, tahun lahirnya lengkap, itu sukunya apa, gitu ya. Itu dijadikan budak oleh mereka. Kalau orang kafir menjadikan budak, ya, dia tidak tahu aturan, kan, gitu. Dia memperlakukan sesuai dengan apa yang dia mau, terkadang tidak manusiawi. Nah, tapi kalau orang Islam, ya kan, ada hukum perbudakan itu ada. Sebelum perbudakan itu dihapus, memang ada syariat-syariatnya, kan, gitu. Ya, seperti, ya kan, budak itu boleh untuk digauli, dikasih halal bagi tuannya. Namun itu budak yang sebelum dihapuskan perbudakan, gitu.
Oh jangan pembantu kita ya, ini udah ada yang berzina, bismillah, itu nanti zina, atau kalau dipaksa perkosaan pak, orang hukumnya gitu ya. Iya karena ada juga orang sekarang yang buat disertasi doktoral, ya kemarin lah ya, beberapa tahun yang lalu viral kan gitu. Katanya kalau suka sama suka itu gak zina, boleh itu katanya. Yang zina itu kalau kita paksa, gitu kan, pemerkosaan. Yang dia biaskan dengan itu milkul yamin gitu ya. Dia memiliki yamin itu istilah dari budak gitu. Nah seperti zaman perbudakan di zaman Nabi. Jadi kalau saatnya budak itu suka, tuannya juga suka, boleh dikiaskan itu ya. Itu salah gitu ya. Konteks yang berbeda. Itu sebelum perbudakan dihapus. Kok sekarang ada lagi yang budak di Indonesia? Ya banyak orang yang kerja walaupun dia membantu, dia kan itu statusnya bukan budak gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan seorang hamba sahaya. Ya masalah ya perumpamaan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Wa ma razaqnahu, ya kan? Dan barang siapa yang kami berikan dia rezeki, ya kan? Minna dari kami rizqan hasanan, ya kan? Rezeki yang baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan memberikan permisalan ya kan sebuah budak, seorang budak ya seorang budak yang tidak berdaya berbuat sesuatu apapun dia tidak mampu. Ya. Dan ini juga perumpamaan yang Allah berikan itu ada hikmahnya, ada pelajarannya. Pelajarannya apa Pak ya? Kenapa Allah membuat perumpamaan budak? Artinya apa? Artinya ya kan kita ya kan sebagai hamba Allah tentu lebih hina lagi dari budak. Ya posisinya budak saja yang mana tuannya itu manusia, yang mana Tuhan itu tidak menciptakan dia harus taat sama tuannya. Apalagi kita ini layak untuk lebih taat kepada Allah, lebih besar diri kepada Allah. Karena kita itu hamba Allah, hamba itu budak gitu, budak Allah kita. Kenapa? Ya karena kita semua fasilitas Allah yang kasih. Ya, untuk bernapas saja oksigen ya. Siapa yang buat kita ini? Allah. Jadi kenapa kita ya masih ya tidak patuh kepada Allah itu? Sedangkan budak saja dia patuh kepada Tuhannya. Padahal Tuhannya itu ya tidak bisa dibandingkan dengan Allah, posisi Allah dengan kita sebagai hamba Allah. Allah kenapa kita tidak patuh? Ya? Katanya kita hamba Allah, budak Allah kan? Hamba itu kan kalau bahasa kasarnya budak apa ya? Budak. Dan kenapa kita tidak paham? Tidak patuh kepada Allah. Maksudnya Masya Allah ya. Ini ya banyak perumpamaan yang Allah buat di dalam yang Allah ceritakan, yang Allah sampaikan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran yang semuanya ya kesimpulannya setiap perumpamaan yang Allah berikan itu ada pelajarannya. Dan orang yang beriman mengatakan faya'lamuna annahul haqqu min rabbih, pasti itu adalah sebuah ya kebenaran dari Allah. Ada manfaat yang bisa kita ambil dari perumpamaan yang Allah buatkan dalam Al-Quran. Tidak seperti orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang kafir. Maka mereka mengatakanlah sia-sia saja, ya kan? Gak ada pelajarannya, gitu ya kan? Ya apa yang Allah sampaikan itu ayat nauzubillah. Kalau orang yang beriman tidak seperti itu, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah ya setelah sholat nanti kita lanjutkan sedikit. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, thumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ayat yang berhubungan dengan permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Pada ayat ini yakni dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qala wa daraba Allahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu aynama yuwajjihu la ya'ti bi khairin hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adl." Ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Zumar ayat 29, Daraballahu, bukan ini yang setelah ini dalam surah An-Nahl ayat 76, dalam surah An-Nahl ayat 76. Wa daraballahu mathalan rajulaini, dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat sebuah permisalan, perumpamaan dua orang laki-laki. Ahaduhuma abkam, yang mana salah seorangnya adalah abkam, sumuk bukmun bisu, la yaqdiru ala syai', dia enggak mampu melakukan apapun gitu. Wa huwa kallun ala maulahu, sehingga dia menjadi beban bagi maulanya, bagi orang yang menanggung kehidupannya. Aina ma yuwajjihu la yati bi khair, kemana saja dia disuruh oleh orang yang menanggungnya, oleh maulanya, orang yang menanggungnya tersebut, la yati bi khair, maka dia sama sekali tidak mendatangkan kebaikan. Karena dia bisu itu. Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adl, apakah sama dia orang ini yang Allah perumpamakan ini dengan zat yang menyuruh kepada keadilan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan yang seperti itu? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang buta saja, kemana saja dia diarahkan oleh orang yang menanggungnya, orang yang menunjukkannya, maka dia akan pergi ke situ gitu. Padahal orang yang menunjukkannya tersebut tidak jauh lebih hebat dari Allah gitu. Jadi kenapa kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, tidak mau diarahkan oleh Allah gitu. Padahal butuhnya kita kepada Allah melebihi butuhnya orang buta kepada orang yang memberikan jalan, orang yang mengarahkannya gitu. Ya nggak Bapak? Mana yang lebih butuh orang buta dengan orang yang ngasih dia jalan, ngasih dia tunjuk jalan, dengan kita yang butuh Allah? Mana? Kita yang butuh gitu. Karena orang buta mungkin sekedar hanya menunjukkan jalan saja, mengarahkannya saja. Namun kalau Allah, semuanya kita butuh. Apalagi hidayah, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang luar biasa yang Allah berikan dalam permisalan ini dalam surah Nahl ayat 7. Yang tadi Az-Zumar itu ayat yang selanjutnya. Kemudian kata beliau, kemudian sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar surah Az-Zumar ayat 29, Allah berfirman, Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u
mutasyabisun. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan seorang laki-laki rajulan, masalah rajulan, seorang laki-laki. Ini laki-laki di sini ada sebagai apa saya. Fi syuraka, di dalam kepemilikan seorang laki-laki hamba saya seorang budak ini, syuraka, ada beberapa orang yang berserikat yang memilikinya. Kemudian orang yang memilikinya tersebut mutasyabisun, itu berselisih pendapat ya. Nah, ini punya saya, ini yang itu punya dia gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita hamba Allah, kita hanya satu saja Rabb kita. Ya kan, sehingga mustahil akan berselisih gitu. Iya, kalau ini Allah berikan perumpamaan seorang budak laki-laki yang banyak pemiliknya, syurga berserikat oleh banyak satu orang, sehingga akan terjadi perselisihan. Ini kalau kita membaca seluruh ayat ini Allah memberikan permisalan tentang orang-orang yang yang menyembah banyak Tuhan, yang beribadah kepada banyak ilah. Enggak benar, nanti banyak Tuhannya, nanti Tuhan yang menjadi sesembahan yang menjadi Tuhannya ini akan berselisih gitu. Ini berbeda dengan orang yang mentauhidkan Allah. Dia hanya menghambakan diri hanya kepada siapa? Kepada Allah saja. Ini kalau untuk baca kelanjutan lengkap redaksi full dari surah Zumar ayat 9 ini seperti itu ya. Intinya seperti itu. Allah memberikan permisalan kepada orang-orang yang beribadah, mendekatkan diri menyembah kepada ilah-ilah yang banyak selain Allah, maka ilah-ilah itu akan berselisih kan gitu. Hanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lainnya dalam surah Al-Ankabut ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Dan perumpamaan itu yang kami buat untuk manusia, kata Allah, wa ma ya'qiluha, tidak ada yang bisa memahaminya illa al-'alimun, kecuali orang-orang yang berilmu ya. Ini ada yang terlewatkan apa? Iya. Iya, ada ayat yang sebelumnya ya. Ini yang surah Az-Zumar tadi itu penggalannya ya. Ya, itu ada yang terlewatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wallahu lakum masalan min anfusikum." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah contoh ya, lakum, untuk kalian, min anfusikum, dari diri kalian. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'i fima razaqnakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu rela, hal lakum mimma malakat aymanukum, apakah kamu rela jika ada di antara hamba-hamba saya yang kamu miliki, ya kan, menjadi sekutu bagimu, ya, fima razaqnakum, ya, terhadap apa yang kami, ya kan, berikan rezeki kepada kalian. Ya. Jadi kalau seandainya kita sebagai hamba Allah, ya kan, Allah nggak ridho, itu maksud intinya gitu. Allah berikan perumpamaan, kalau kalian punya budak misalnya, dan budak kalian itu tidak hanya menjadi budak kalian, dia juga menjadi budak, ya kan, bagi selain kalian gitu. Tentu kalian akan cemburu, ini kok budak saya ini juga, ya, menyerpis, ya kan, pada tuannya lain gitu, ya kan. Nah, itu perumpamaan seperti itu gitu. Tentu ya, kita sebagai tuannya tidak terima, ini budak saya beli. Namun dia kan dalam satu sisi dia juga memiliki tuan yang lain gitu. Tentu kita enggak terima. Allah lebih lagi daripada itu gitu. Walillahi ya
masalul a'la. Allah lebih tinggi lagi daripada itu. Mimba bin aula, lebih lagi Allah akan itu. Iya, Allah nggak mau dibuat seperti itu, ya kan? Dan Allah itu lebih tinggi kedudukan daripada Tuhan terhadap buddhanya. Jadi kedudukan kita sebagai hamba Allah, sebagai budak Allah ini lebih, ya, di bawah lagi, hina lagi daripada seorang budak kepada tuannya, masih dalam taraf manusia. Kenapa? Tuhannya tidak menciptakan dia, Tuhan tidak kasih dia oksigen, Tuhan tidak berikan dia hidayah, ya kan? Cuma kasih makan, kasih tempat tinggal, tapi kali Allah. Makanya yang namanya seorang hamba Allah itu, ya kan, adalah hina. Jadi kita semakin kita besar penghinaan diri kita kepada Allah, maka kualitas ibadah kita maka kalau kita ambil bahasa ibadah itu kan dari kata mempermudahkan diri. Abid itu kan dalam bahasanya abid atau abdul, ya. Itu artinya kan mudah. Jadi kalau kita beribadah itu artinya kita memudahkan diri kepada Allah. Makanya secara bahasa kata ibadah itu kan dari abadaya hubungan itu diambil dari apa? Dari mana? Rendah, hina, ya kan? Khudu, ya. Ya, dari kata zillah gitu. Iya. Orang mengatakan tariqul muzallalah, ya. Tanah ataupun jalan yang sudah diratakan, sudah direndahkan gitu. Makanya secara bahasa ibadah itu artinya apa? Merendah gitu, ya. Menghinakan gitu. Ya. Khudu itu artinya tunduk patuh gitu. Jadi orang yang beribadah kepada Allah itu artinya orang yang tunduk kepada Allah. Jadi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita patuh, tunduk, menghinakan diri kepada Allah, itulah yang namanya ibadah. Kalau kita hinakan diri kita kepada selain Allah, gitu, itulah namanya syirik dalam ibadah, sujud kepada selain Allah. Kenapa kita nggak boleh sujud kepada selain Allah? Karena sujud itu adalah posisi penghinaan diri. Kenapa? Ya ini posisi organ tubuh kita yang paling tinggi, jidatnya kita sama ratakan dengan posisi organ tubuh kita yang paling rendah. Apa itu? Kaki. Ketika sujudnya, artinya betul-betul kita merendah, gitu. Itu maknanya kita betul-betul menghinakan diri kita dan kita hanya sujud kepada Allah, Zat yang maha mulia, yang maha perkasa. Maka tidak boleh seorang itu sujud, ya, kepada selain Allah. Kalau seandainya boleh, itu nggak boleh. Kalau seandainya itu nggak terjadi, itu mustahil, gitu, ya. Pasti para istri akan Allah sujud kepada siapa? Suami. Artinya apa? Ya kan, innama huwa naharuki wa jannatuki. Suamimu itu adalah kunci surga atau kunci neraka, gitu. Ya, lau kuntu amirul ahadan liyasjuda li ghairillah la amartu mar'ata litasjuda li zawjiha. Namun Rasul enggak dibolehkan, karena sujud itu hanya kepada Allah, karena sujud itu ibadah. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan wanita untuk manusia untuk sujud kepada selain Allah, pasti aku akan perintahkan apa? Istri sujud kepada suaminya. Jadi kembali kita kepada makna ibadah, bahwasanya ibadah itu intinya adalah kita merendahkan diri, menghinakan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya, ya kan, kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita, pencipta kita, maka kita tidak akan memberikan penghambaan kecuali hanya kepada Allah saja. Sebagaimana juga kalau saatnya kita ini sebagai Tuhan mempunyai budak, pasti kita ingin budak itu hanya mengabdi kepada kita dan Allah lebih baik. Itu maksudnya ini. Daraballahu masalan min anfusikum. Allah itu memberikan contoh dari diri kalian. Kalau seandainya kalian menjadi tuan, gimana kan gitu.
Halakum mimma malakat aymanukum, apakah kalian memiliki sesuatu yang kalian miliki dari budak kalian kan gitu. Ya kan? Kemudian budak tersebut ya kan mempersekutukan kalian kan gitu. Min syurakai. Ya kan? Ya. Fima razaqnakum. Daraballahu mathalan rajulan fi syuraka mutasaqisun. Dan Allah Subhanahu wa taala ya kan memberikan permisalan dengan seseorang hamba saya yang dimiliki oleh banyak tuan gitu. Kemudian akhirnya tuannya akibat budak ini banyak tuannya namanya mutasya'isun ya, pakai syin. Mutasya'isun artinya ya kan berselisih gitu ya. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelahnya Allah Subhanahu wa taala yang membawakan permisalan bahwasanya Allah buat permisalan itu ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Wa tilkal amsal nadribuha linnas, dan permisalan itu kata Allah nadribuha linnas, kami buat untuk manusia. Wa ma yaqiluha, tidak ada di antara manusia yang bisa memahaminya illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Kemudian dalam surah Al-Kahf ayat 43 ayat itu yang dalam surah Al-Kahf 43 ayat itu ya. Ini ya, jadi setiap permisalan yang Allah berikan, yang Allah buat dalam Al-Quran, yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, permisalan yang Allah buat, maka tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kosong maknanya, maka dia memiliki makna, dan yang bisa mengambil maknanya adalah orang-orang yang mau mempelajarinya, ya, mengilmuinya, dan orang-orang yang beriman, perilaku mereka atau sikap mereka, ya, terhadap permisalan yang Allah sampaikan, mereka mengatakan itu adalah semuanya kebenaran di sisi Allah, dan itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwasanya permisalan yang Allah buat, yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tersebut, haqqu al-haqq, kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, sebelum kita tutup ya, karena waktu sudah jam 8 lewat ya. Mungkin ada di antara para ikhwah sekalian yang ingin bertanya. Kalau kami ada ilmunya, insyaallah ya kita berbagi di majelis kita di malam hari ini. Maka begitu kami persilakan. Ada Pak? Ya, kalau tidak ada, ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika.